Kota Padang masa kolonial. Wajah Padang sebelum perang agaknya tidak begitu berbeda dengan keadaan awal proklamasi. Pada awal abad 20, luas wilayah Kota Padang hanya sekitar 11,5 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 47.000 jiwa. Dalam tahun 1930, penduduknya bertambah lebih kurang 5% atau menjadi sekitar 52.000 jiwa. Sungguh pun begitu, pada masa itu Padang sudah termasuk kota terbesar ketiga di Sumatera setelah Palembang dan Medan. Sesudah kemerdekaan atau setelah usai revolusi, luas Kota Padang bertambah 3 kali lipat dari keadaan sebelum perang, atau 33 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 123.000 jiwa atau meningkat lebih kurang 240%. Perkembangan yang menyolok baru terjadi sekitar tahun 1980. Ketika perluasan geografis Kota Padang sudah mencapai sekitar 695 km persegi dengan jumlah penduduk 480.000 jiwa. Perubahan fisik kota yang begitu drastis juga terlihat dari perkembangan fisik yang luar biasa, sehingga mengubah tata kota dari bentuknya yang lama. Catatan seorang pelancong Belanda yang datang ke Padang pada tahun 1922 menyebut kota ini sebagai De Stad van het Heimwee naar de Toekomst, yang berarti kota dambaan masa depan. Dia tentunya berbicara tentang kalkulasi statistik ekonomi bagi kemakmuran Belanda, sedang pribumi boleh jadi hanya terkena kecipratannya. Meskipun demikian, dia tidak melulu berbicara tentang hal-hal yang mengagumkan tentang Eemhaven atau pelabuhan Teluk Bayur yang permai, tentang hubungan yang lancar antara Padang dan pedalaman, tentang kemajuan pendidikan dan persurakabaran, tentang kebiasaan menggalas atau berdagang, sehingga tak heran bila di sini kedapatan toko-toko Eropa dan bank-bank besar yang membuka kantor cabangnya di kota ini. Ada juga segi lain yang ganjil di Kota Padang pada masa itu, yaitu perkara kebakaran bagi Kota Padang. Hal ini ditulis oleh pelancong yang tadi, di mana ia mengatakan bahwa masalah kebakaran di Kota Padang pada waktu itu sudah tak begitu mengejutkan. Menurutnya tidak ada yang lebih tinggi pegang rekor di Indonesia yang bisa melawan Padang buat sekian kali kebakaran yang terjadi. Hanya saja setiap kali terbakar, dibangun lagi, terbakar, dibangun lagi, dan begitu seterusnya. Masih di awal abad 20, Padang juga dijadikan tempat pembuangan bagi penjahat kriminal atau tokoh pemberontak. Maka penjara tua yang angker di Pulau Karam bukan hanya disediakan untuk penjahat lokal kelas kakap, melainkan juga kiriman dari Jawa atau dari tempat lain di luar Sumatera Barat. Sebagai catatan, bulan September 1989 misalnya, sekitar 40 orang buangan dari Jawa tiba di Teluk Bayur. Sebagian besar adalah penjahat kelas berat. Siapa menyangka? Misalnya, tokoh Samin Surotiko alias Sarjan, tokoh gerakan Samin yang menggemparkan penguasa Belanda di Pulau Jawa, dibuang ke Kota Padang. Pada akhirnya ia hidup terlunta-lunta di Kota Tangah sampai meninggalnya. Komposisi penduduk Padang yang beragam dapat menggambarkan morfologi kota, di mana kantong-kantong pemukiman dan pusat kota, pasar, kantor-kantor pemerintahan,
tersebar menurut garis ras atau etnik. Kebanyakan di antaranya adalah orang Eropa yang bertempat tinggal di sekitar Plain Van Rom dan Jalan Belantung atau Jalan Sudirman sekarang. Tetapi banyak pula yang tinggal di kampung-kampung Bumi Putra karena orang-orang pensiunan yang tiada seberapa pendapatannya itu banyak pula di Kota Padang. Kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah yang sudah ada sejak abad ke-19 membentuk pola kantong yang sangat eksklusif dengan unsur birokrasi dan pasar sebagai bagian utama dalam struktur sosial kota. Pusat kota sejak akhir abad ke-19 berada dekat Taman Melati sekarang, di mana di kawasan itu pernah dibangun Tugu Michel, dan Michel sendiri adalah nama mantan gubernur militer Belanda yang pertama di Sumatera Barat. Kantor-kantor pemerintahan juga dibangun di dekat Tugu tersebut. Di depan Tugu terdapat lapangan Michel atau Michel Plain, yang kemudian bernama Lapangan Dipo, yang sudah digusur untuk tempat pembangunan taman budaya sekarang. Bangunan penting lainnya adalah gereja Protestan atau Kupel Clare dan Raad van Justitie atau pengadilan tinggi. Selain itu ada Hotel Oranje yang berubah menjadi Hotel Muara dan sekarang menjadi Hotel Trumtum, dan Central Hotel yang tidak jauh letaknya dari Hotel Orange. Agak ke timur terdapat lapangan Plain Van Rom yang kita kenal saat ini sebagai lapangan Imam Bonjol. Dan di dekatnya terdapat gedung Society sebagai tempat hiburan dan pesta-pesta kaum bule. Rumah gubernur yang kemudian residen sebelum dipindahkan ke Jalan Belantung, Jalan Jenderal Sudirman atau gubernuran sekarang, merupakan bagian yang relatif baru dibuka untuk kawasan elit pemerintah. Di luar jantung kota terdapat daerah pemukiman penduduk. Sejak abad ke-19, Padang dibagi ke dalam 8 wilayah atau kampung. Kepala kampung biasanya diangkat dari kaum bangsawan setempat. Salah satu keluarga bangsawan terkemuka di Padang pada masa itu adalah Tuanku Bandarutan Batuah, yang berasal dari Wik 7 atau Kampung 7 di Alang Lawas. Keturunan bangsawan Padang umumnya tinggal di sekitar Alang Lawas atau Alang Lawe, di mana mereka tinggal di rumah-rumah besar bertiang tinggi yang dibangun di tengah taman atau kebun-kebun luas. Alang Lawe sejak awal abad 20 juga dikenal sebagai benteng gerakan kaum tua dengan basisnya di Masjid Raya Ganting sekarang. Orang Indo-Eropa, meskipun termasuk ke dalam kelompok Eropa, kedudukan mereka dianggap lebih rendah atau warga kelas 2 ras kulit putih. Kebanyakan mereka ini masuk ke Padang dalam era Perang Padri, menggantikan kedudukan tentara sewaan Belanda dari bangsa Belgia, Jerman, Prancis, dan Swiss. Seusai Perang Padri, kebanyakan tentara sewaan itu tidak kembali ke negeri mereka, melainkan keluar dari dinas ketenteraan dan bergiat di bidang usaha perdagangan atau perkebunan. Sebagian lagi menikahi wanita Belanda atau gadis Cina, tetapi jarang sekali terjadi perkawinan atau pernikahan dengan wanita pribumi. Sebagian besar dari orang-orang Indo itu memiliki usaha penerbitan surat kabar berbahasa Belanda. Umumnya, surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Padang sejak abad 20 dipegang oleh kaum Indo ini. Seperti Sumatera Koran yang terbit pertama kali pada tahun 1859, Padang Sen Nieuwsblad en Advertentieblad. Kemudian Padang Se Handelsblad, percetakan en Vesnel Vers Drukkeries in Sulinde. Koran berbahasa Melayu yang paling awal ialah Bentara Melayu, Pelita Kecil, dan Utusan Melayu, yang penerbitannya juga diusahakan oleh pengusaha Indo di Padang.
Kelompok Timur Asing adalah lapisan kedua dalam struktur masyarakat kolonial. Dalam kepustakaan Belanda, kelompok ini disebut Vreemde Oosterlingen, yang terdiri dari kelompok etnik Cina, Arab, dan India. Kedatangan mereka ke kota Padang berlangsung dalam periode yang berbeda-beda. Orang Cina khususnya sudah ada sejak zaman VOC sekitar pertengahan abad ke-17. Dalam tahun 1670, usaha orang Cina Padang terus berkembang dan mereka dapat membeli tanah dari bangsawan setempat. Mereka pada mulanya adalah pedagang perantara atau broker VOC yang dikirim dari Batavia, dan sebagai agen kepercayaan Belanda, orang Cina tidak hanya memperoleh izin membangun pemukiman tersendiri di kota ini, yaitu Kampung Cina, tetapi juga membentuk suatu komunitas dengan kepemimpinan tersendiri. Dalam tahun 1682, Belanda telah mengangkat seorang letnan Cina sebagai pemimpin komunitas Cina yang pertama di Padang. Berkat hubungan-hubungan dagang mereka ke pedalaman, orang Cina telah dimanfaatkan oleh Belanda sebagai penunjuk jalan bagi Belanda dalam penaklukan daerah pedalaman Minangkabau awal abad ke-19. Kelompok etnik Cina ini juga bertanggung jawab memasukkan perdagangan candu dan madat ke Minangkabau, yang merupakan salah satu isu sentral dalam pergolakan Padri awal abad ke-19. Pengusaha-pengusaha besar Cina sudah terkenal sejak abad ke-19 tersebut, seperti adanya nama-nama Li Heng, Li Machiu, Li Xing, dan Hua Achiu. Sebagian Cina Padang juga bekerja sebagai agen-agen Leverancier, perusahaan kapal NHM Belanda, dan mengurus toko-toko sampai ke pengecer barang-barang impor, menyewa hak monopoli dari pemerintah Belanda, misalnya menyewakan bangunan dan kegiatan penagih berbagai macam pajak. Kadang mereka bekerja sebagai seorang rentenir, menjual candu, atau mengelola perjudian. Ada juga di antaranya yang mengelola surat kabar seperti Sri Sumatera pada tahun 1918. Berbeda dengan kebanyakan Cina Sumatera yang relatif terbuka dan melakukan pernikahan dengan penduduk setempat, Cina Padang agak tertutup dan pembauran mereka dengan penduduk setempat amat terbatas karena faktor agama dan adat setempat yang kuat. Lebih penting lagi, kompetisi dari pedagang pribumi setempat menyebabkan Cina Padang sulit untuk mengembangkan usaha mereka ke pedalaman, kecuali lewat jasa penguasa Belanda. Hanya orang India barangkali yang terinteraksi ke dalam unsur pribumi karena mereka umumnya menganut Islam. Orang India termasuk kelompok etnik asing yang mula-mula datang ke Padang. Sekitar abad ke-9 Masehi, kelompok Gilde mirip dengan perusahaan firma ala Eropa abad Renaissance sudah beroperasi di sekitar pantai barat Sumatera, termasuk di Pariaman dan Padang. Namun gelombang kedatangan orang India atau orang Keling atau orang Tamil dari Coromandel India Selatan diperkirakan sudah berlangsung sejak masa pemerintahan sementara Inggris sejak akhir abad ke-18. Kampung Kling dengan sebuah masjid Keling sudah didirikan sejak masa pemerintahan Inggris di Padang. Kebanyakan orang India Kling menjadi pedagang rempah-rempah dan kain dari negeri asal mereka. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak, orang Kling sebagaimana juga orang Cina masih memelihara tradisi negeri asal mereka. Kelompok orang Arab diperkirakan datang ke Padang pada masa pra-POC melalui kerajaan Siak yang memiliki hubungan dengan Minangkabau dan Penang di Semenanjung Malaka. Jumlah mereka tidak begitu banyak, tetapi faktor agama ikut mengurangi jarak sosial mereka dengan penduduk setempat. Pada dasawarsa kedua abad ke-19,
Sejumlah pedagang Arab yang menetap di Padang adalah kelompok pedagang yang sukses. Di antaranya ialah Syekh Ahmad yang telah membina hubungan niaga ke pedalaman. Belanda juga pernah memanfaatkan hubungan-hubungan baik antara orang Arab dengan penduduk setempat untuk siasat negosiasi perang Padri sehingga berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol. Penduduk Bumi Putra Padang umumnya berasal dari kelompok orang Minangkabau yang pindah dari pedalaman khususnya dari Solok Selayo dan juga dari daerah lain. Generasi pertama orang Padang tinggal mengelompok dalam 8 kelompok suku yang disebut dengan Nan Salapan Suku. Pemukiman pertama di Padang mula-mula menempati bagian selatan Batang Arau, yaitu di suatu kawasan yang sampai sekarang dikenal dengan Seberang Padang. Dari sini, mereka berkembang biak dan sebagian pindah ke utara, di mana mereka mendirikan kampung baru seperti Alang Laweh, Ranah, Olo, Parak Gadang, dan Ganting. Kelompok pemukiman inilah yang menjadi generasi pertama sebelum POC datang ke Padang abad ke-17. Sebagian migran yang bergerak dari pedalaman Minangkabau tidak meneruskan perjalanan mereka ke daerah Padang sekarang, melainkan menetap di Nagari Pauh dan Koto Tangah, yang dalam administrasi kolonial Belanda sejak abad ke-19 dikenal dengan Padang se Omelanden atau Padang luar kota. Hampir semua penduduk kota Padang terikat dengan pertanian pada waktu itu. Dan pengaruh kekuasaan bangsawan Padang juga tidak terlihat di sini. Bahkan sampai pertengahan abad ke-20, penduduk desa di pinggir kota Padang tetap berada di luar jalur perkembangan perkotaan. Daerah hutan dan perbukitan di belakang desa ini menjadi basis pertahanan yang efektif bagi batalion Harimau Kuranji dalam menentang Belanda pada masa Revolusi 1945 dan juga pada masa PRRI tahun 1950-an. Bahkan sampai hari ini, wilayah pinggiran kota Padang tersebut oleh sebagian orang disebut dengan Papiko atau Padang Pinggiran Kota. Hal ini mencerminkan kesadaran komunitas mereka sebagai bagian dari sejarah bersama atau common history dalam bentuknya yang baru. Perubahan-perubahan wajah Padang dari coraknya yang lama sebagai kampung besar atau big village menjadi sebuah kota administratif Belanda tampaknya baru mulai sejak awal abad ke-20. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa pada awal abad ke-20 lalu, penduduk Padang baru berjumlah sekitar 8.500 jiwa. Sampai pertengahan abad ke-19, Belanda masih terlibat dalam suasana peperangan dengan kaum Padi di pedalaman. Karena itu, hampir tidak ada yang dapat dikatakan tentang fasilitas kota, kecuali barak-barak militer dan kantor-kantor atau gudang-gudang semi-permanen. Perubahan-perubahan perlahan, tetapi pasti, mulai berlangsung sejak pertengahan abad ke-19. Sejalan dengan mengalirnya arus pendatang baru ke kota Padang, khususnya pendatang dari Eropa. Kedatangan mereka membuat komposisi penduduk Padang semakin beragam. Mereka umumnya adalah serdadu kolonial dan sekaligus orang pemerintahan militer, para pegawai government yang masih amat terbatas jumlahnya. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pegawai Netherlands Handel Maskapai atau NHM, yaitu perusahaan dagang pengganti POC, yang sudah dibuka di Padang sejak tahun 1826. Kantor NHM di Padang itu adalah satu-satunya kantor NHM yang ada di luar Jawa. Lembaga-lembaga pemerintahan dan ekonomi Belanda, serta sekolah-sekolah barat menjadi tulang punggung kekuasaan kolonial. Sambil meneruskan usaha NHM, Belanda juga mendirikan apa yang disebut dengan Kamer van de Koophandel atau Kamar Dagang. Pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1892, sudah dibuka pula pelabuhan Hemahapen atau Teluk Bayur.
sejalan dengan rencana pembukaan tambang batu bara Ombilin, dan pada awal abad ke-19, yaitu tahun 1910, dibuka pula pabrik semen Indarung. Borsumeng, Geo Wehry, Genzel Schumacher, Jacobson van den Berg juga membuka cabangnya di Padang. Selain itu, juga terdapat firma Belanda yang dipegang oleh Indo-Eropa seperti firma Hake, firma Van Outen Stephen, Vet dan Tel. Umumnya mereka bergerak dalam grosir barang-barang ekspor-impor, keperluan rumah tangga, dan juga di bidang penerbitan. Firma-firma besar dan kecil yang dimiliki oleh orang kulit putih, orang Cina, atau pedagang kecil Bumi Putra mempercepat pertumbuhan pasar di kota Padang. Perubahan terpenting dalam sejarah pertumbuhan Padang sebagai kota administratif baru dimulai sejak awal abad 20, ketika Padang resmi menjadi kota praja atau gemeente, sebagaimana tercatat dalam lembaran negara atau Stadblad nomor 151 tanggal 1 Maret 1906. Dengan status itu, pemerintah kota memiliki hak mengurus rumah tangganya sendiri. Perubahan status yang baru itu menjadi sangat penting, bukan saja karena diperkenalkannya pengaturan administratif yang lebih bersungguh-sungguh, melainkan juga diperhatikannya pembangunan fasilitas kota seperti pelistrikan, water leading, prasarana dan sarana transportasi. Sesungguhnya pada awal abad ke-20 itulah terbentuknya jati diri Padang sebagai kota. Baik dilihat dari segi pemerintahan maupun dari segi pertumbuhan penduduk dan fasilitas kota. Selama abad ke-19, penguasa kolonial di daerah ini sebetulnya tidak pernah membangun suatu sistem pemerintahan yang berdiri sendiri, kecuali sebagai bagian dari birokrasi pusat Keresidenan Sumatera Barat, dan sekaligus sebagai kota terminal bagi penyaluran hasil-hasil ekspor-impor ke dan dari pedalaman Sumatera Barat. Bahkan selama 2 dekade pertama sejak berdirinya Gemeente Padang 1906, pemerintahan kota masih dirangkap oleh asisten residen Padang se-Omelanden yang meliputi semua daerah dataran rendah pesisir dari utara sampai selatan. Itu berarti administrasi Padang masih digabung ke dalam birokrasi keresidenan. Waktu itu Padang masih merupakan salah satu onderafdeling yang terdapat di Padang se-Omelanden. Seperti halnya dengan setiap daerah onderafdeling yang biasanya dikepalai oleh seorang kontrolir kulit putih, Padang juga memiliki seorang kontrolir mendampingi atau atasan dari pejabat tertinggi pribumi. Dalam hal ini di Padang berkuasa seorang regen, yaitu setingkat bupati keturunan bangsawan Padang. Jabatan regen dihapus pada tahun 1910. Sejak itu 8 kampung berada langsung di bawah kontrol pejabat Belanda. Masing-masing kampung atau wik yang berasal dari kelompok 8 suku menurut struktur sosial Padang tempo dulu dikepalai oleh seorang kepala kampung. Ke-8 kelompok kampung tersebut masing-masingnya adalah: pertama, kampung 1 yang terdiri dari kampung Mata Air dan Durian. Yang kedua, Wik 2 atau Kampung 2 yang terdiri dari Kampung Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan, dan Kaluang. Kemudian Wik 3 atau Kampung 3 terdiri dari Kampung Jawa, Sawahan, Belantung, Terandam, dan Jati. Wik 4 terdiri dari Kampung Sebelah, Pondok, Kampung Cina, dan Belakang Tangsi. Wik 5 terdiri dari Kampung Parak Gadang, Simpang Haru, dan Andalas. Wik 6 terdiri dari Alang Laweh, Gantiang, Ranah Binuang, Pasagadang, Kampung Nias, dan Palinggam. Wik 7 terdiri dari Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padang, dan Kampung Teleng. Sementara Wik 8 terdiri dari Ulak Karang dan Nanggalo. Setelah reorganisasi tahun 1913,
pemerintahan Onderafdeling Padang disederhanakan menjadi 7 daerah distrik. Ketujuh daerah distrik tersebut ialah Tanah Tinggi, Batangarau, Binuang, Koto Tangah, Pauh, Sungkai, dan 5 lurah. Masing-masing dikepalai oleh seorang kepala distrik atau demang. Sebelumnya berada di bawah Gezah Regen atau Bupati. Regen yang terakhir adalah Tuanku Panglima Marah Uyub yang bergelar Marah Maharaja Besar, dan posisinya kemudian dihapuskan sejak tahun 1910. Walaupun demikian, wibawa dan pengaruh keturunan Regen Padang di mata masyarakat tetap dipertahankan oleh Belanda. Selanjutnya, dari sudut pertumbuhan penduduknya, Padang sejak awal abad 20 mengalami pertambahan penduduk yang sangat pesat, yaitu sampai mencapai 47.000 jiwa dengan luas kawasan 11,5 ribu kilometer. Pertambahan penduduk dan peluasan jaringan pemerintahan pertama-tama berarti bertambah rumitnya urusan pemerintahan. Bagi pemerintah kota khususnya, ini merupakan sumber pemasukan pajak yang menguntungkan, yang sebelumnya pada tahun 1906 masih ditentukan oleh Batavia. Dengan ditingkatkannya status Padang menjadi kota praja, maka Padang mulai memperoleh hak desentralisasi untuk mengurus rumah tangga sendiri termasuk keuangan, yang selama ini juga ditentukan oleh pusat pemerintahan Batavia. Selanjutnya dilihat dari fasilitas kota seperti pasar, kantor pemerintah, dan fasilitas umum serta media pers. Meskipun sebagian sudah ada sebelumnya, tetapi semuanya itu mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-20. Pasar-pasar yang tersebar di berbagai macam tempat membentuk kantong-kantong ekonomi kota dan sudah terbentuk sejak abad-abad sebelumnya. Dan sampai awal abad 20, setidaknya terdapat sekitar 5 buah pasar tempat transaksi jual beli yang dikunjungi oleh penduduk kota. Yang tertua adalah Pasar Gadang, terletak tidak jauh dari Muaro sebagai pusat kota lama. Di sepanjang Handelskade atau Jalan Batang Arau sampai ke Pasar Gadang terdapat agen-agen grosir, gudang-gudang perusahaan, dan kantor pemerintahan. Di sini umumnya pedagang kulit putih menjadi lebih dominan. Selain itu ada lagi Pasar Modi. Pasar ini terletak lebih ke dalam atau arah selatan Pasar Gadang. Pasar ini sudah ramai sejak abad ke-19. Aktivitas pasar dikuasai oleh orang pribumi dan juga Cina. Di sini terdapat agen perusahaan Bumi Putra bernama Badu Atta & Co. Pedagang besar terkenal di sini ialah Muhammad Taher yang kemudian juga menjadi anggota Dewan Kota Praja Padang. Berikutnya Pasar Tanah Kongsi di Kampung Cina, dan yang keempat adalah Pasar Belakang Tangsi. Pasar Belakang Tangsi ini habis terbakar pada tahun 1882, tetapi kemudian dibangun lagi oleh pedagang Cina Go Lam San. Pada awal abad 20, sebuah pasar yang baru dibangun lagi di tengah Kampung Jawa oleh seorang cukong Cina bernama Li Ma Sai, yang kemudian dikenal dengan Pasar Kampung Jawa atau Pasar Kampung Jauh. Perangkat lembaga governamen dengan semua instansinya seperti kantor asisten residen, departemen Lambo, Nieuwerheid en Handel atau departemen pertanian, industri dan perdagangan, Kamer van Koophandel atau kamar dagang, Raad van Justitie atau lembaga peradilan, Skot Polisi atau polisi atau kepala polisi, PAD atau Polisi Inlichtingen Dien atau intelijen Belanda, dan pembentukan bank-bank pemerintah dan swasta barulah merupakan gejala abad ke-20. Selanjutnya, perluasan pekerjaan administratif berarti terbukanya peluang pekerjaan baru sebagai pegawai. Di samping berbagai jenis pekerjaan lain sehubungan dengan pemekaran kota, kekurangan akan tenaga pegawai yang terdidik tampaknya merupakan gejala akut sejak abad ke-19. Dalam tahun 1820 di Padang,
Di antaranya terdapat sekitar 300 orang kulit putih. Mayoritas di antaranya adalah tentara dan segelintir pegawai sipil dan pedagang. Berulang kali Gubernur Michel pada tahun 1840-an mengeluh ke pusat sehubungan dengan kurangnya tenaga pegawai terdidik. Tetapi yang datang hanya 1-2 kler atau pegawai komisi dan seringkali tidak memuaskan. Di antara rombongan itu terdapat juga Edo Weizsäcker atau Multatuli yang kemudian dikenal sebagai penulis novel yang masyhur. Dia juga bermasalah di Padang sehingga dipindah-pindahkan tugasnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan golongan masyarakat kota, pemerintah kolonial merasa perlu untuk membentuk Dewan Kota Praja atau Gemeenterat, yaitu semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang pura-pura, di mana wakil-wakil golongan Bumi Putra dan Cina diberi kursi atau hak suara dalam Dewan. Wakil-wakil golongan ini sewaktu-waktu dipanggil mengadakan sidang dan bertemu untuk membicarakan masalah-masalah kemaslahatan bersama, seperti soal pajak ataupun masalah-masalah keamanan umum. Siapakah orang-orang yang duduk sebagai anggota Dewan Kota Praja Padang? Wakil-wakil Eropa umumnya adalah para pedagang besar dan pegawai kulit putih. Sementara dari kalangan timur asing, khususnya Cina, terdiri dari wakil-wakil kelompok pedagang Cina kaya dan kelompok Cina biasa. Wakil-wakil Indonesia umumnya terdiri dari para kepala tradisional atau bangsawan yang dekat hubungannya dengan regen atau bupati di Padang, dan juga sebagian pegawai. Akan tetapi, pada prinsipnya mereka mencerminkan gejala nepotisme, karena para pegawai dan orang-orang yang berpendidikan dari generasi pertama di dalam Dewan adalah keluarga bangsawan juga. Lagi pula sampai tahun 1917, semua anggota masih diangkat oleh pemerintah, jadi bukan lewat pemilihan. Sudah pasti tokoh pergerakan tidak mungkin masuk ke dalam Dewan. Paling tidak ini berlangsung selama 2 dekade pertama. Bagaimanapun, pembentukan Dewan Kota Praja sejak tahun 1906 merupakan loncatan kemajuan dalam pemerintahan kota. Kehadiran Dewan itu secara formal memberikan hak otonomi atau desentralisasi bagi pemerintahan kota dengan mengikut sertakan wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan. Dewan itu juga telah memainkan peran sentral dalam lintasan hubungan antara penjajah dengan yang dijajah. Sejak tahun 1918, anggota Bumi Putra di dalam Dewan dipilih berdasarkan kelompok sosial yang diwakilinya. Salah seorang politikus brilian ialah Nurdin Rasad, seorang tokoh Syarikat Islam. Barangkali karena kurang disenangi oleh anggota kulit putih, maka dia pernah didiskreditkan sehingga didemonstrasi oleh pedagang-pedagang sayur di kampung jauh karena diisukan ikut mendorong kebijakan pemerintah kota untuk memindahkan tempat jualan mereka ke tempat yang lebih kecil. Isu ini kabarnya sengaja dihembuskan oleh wakil Belanda di dalam Dewan. Tetapi Nurdin Rasad tidak mau angkat bicara menggunakan hak jawabnya. Anggota Bumi Putra yang lain ialah Rustam Sultan Palindi, redaktur majalah radio. Yang lainnya adalah Rustam Effendi yang bergabung dengan Dewan sejak tahun 1926. Ia dilahirkan di Padang pada tahun 1903. Sehari-harinya dia bekerja sebagai guru dan reporter sebuah surat kabar. Pada prinsipnya, debat politik tidak memperoleh tempat di dalam Dewan. Lagi pula, semua wakil-wakil Indonesia yang duduk di dalamnya bukanlah kaum politisi, melainkan wakil-wakil golongan masyarakat yang moderat, dalam arti lebih mengutamakan keharmonisan dan menerima kekuasaan kolonial sambil memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat yang diwakilinya. Meskipun demikian, karena berbagai sebab termasuk permasalahan pajak, maka debat-debat politik di lingkup Dewan semakin meningkat. Namun, pemberontakan PKI selungkang tahun 1927 kemudian memicu pemerintahan kolonial merubah kebijakannya ke arah yang kurang menguntungkan bagi kaum pergerakan, termasuk yang berada di Dewan sendiri.
Banyak di antara orang-orang yang dianggap berbahaya oleh pihak kolonial kemudian ditangkap dan dibuang ke Digul. Pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya di Indonesia, Belanda kelihatan berhasil menegakkan politik ras and orde atau ketertiban dan keamanan. Tetapi suasana tentram dan tertib itu sebenarnya hanyalah semu belaka. Selama tahun 1930-an, Sumatera Barat telah kehilangan banyak pemimpin mereka yang terkemuka setelah tindakan penangkapan dan pembuangan mereka keluar daerah, termasuk ke Digul.